Hello viewers. Pada video kali ini kita akan mereview materi bab 1-6 mata kuliah perpajakan. Bersama saya Putu Belinda Putri dengan NIM 20157444126 dan absen 19 akan menemani kalian semua sampai pada pembelajaran terakhir. Penasaran kan? Kita hari ini akan belajar apa aja? Yuk simak sama-sama videonya. Jadi hari ini materi pembelajaran kita yaitu terdapat 6 bab. Di antaranya yaitu bab 1 mengenai pengantar perpajakan, bab 2 pajak penghasilan umum, bab 3 PPh pasal 21 dan 26, bab 4 PPh pasal 22, bab 5 PPh pasal 23 dan bab 6 yaitu PPh pasal 24. Pada bab 1 mengenai pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, menurut undang-undang. Pajak menurut golongan diantaranya terdapat dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan pada pihak lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu selanjutnya yaitu pajak menurut sifat. Terdapat pajak subjektif dan pajak objektif. Pada pajak subjektif, merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu selanjutnya pada pajak negara terdapat 3, yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM, dan yang terakhir yaitu Bea Materai atau BM. Pada pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, di mana pada pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimal 5%. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimal 10%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarif maksimal 5%. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tarif maksimal 5%. Selanjutnya pada pajak daerah pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%, dan pajak parkir yaitu 20%. Lalu selanjutnya pada retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Dibagi menjadi 3, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Di mana pada jasa umum, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Pada jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Selanjutnya, perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita beralih ke kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi bab 1. Dalam pajak menurut golongan, jenis pajak apakah yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak? A. Pajak langsung. B. Pajak tidak langsung. Yaps, benar sekali, jawabannya adalah A, pajak langsung. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab 2, di mana pada bab 2 ini kita akan belajar mengenai pajak penghasilan umum. Selanjutnya pada penghasilan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penghasilan lain-lain. Subjek pajak PPh yang termasuk subjek dari pajak penghasilan umum yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua yaitu badan, PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma koperasi, dan lainnya.
Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 yaitu gaji, upah honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, hadiah dari undian dan penghargaan, laba usaha, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali dari pembayaran pajak, bunga, royalti, sewa, dividen yang diterima wajib pajak pribadi, firma dan CV, keuntungan karena pembebasan utang, selisih kurs mata uang asing, dan premi asuransi. Selanjutnya terdapat dua cara dalam menghitung pajak penghasilan. Di antaranya yaitu cara biasa atau cara pembukuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi atau perseorangan dan untuk wajib pajak badan. Dan cara kedua yaitu cara norma perhitungan penghasilan neto. Contoh pada cara norma perhitungan penghasilan neto dapat disimak sebagai berikut. Dr. Marion yang bertempat tinggal di Jakarta membuka praktek di rumahnya. Selain itu, dia juga memiliki bisnis perdagangan komputer. Selama tahun 2009, diketahui penghasilan bruto sebagai seorang dokter sebesar 85 juta rupiah, dan atas bisnis penjualan komputer sebesar 55 juta rupiah. Hitung pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan norma perhitungan jika diketahui persentase norma untuk dokter 40% dan penjualan komputer 12,5%. Penghitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto yaitu di mana penghasilan neto dari dokter 40% dikali 85 juta diperoleh hasil 34 juta rupiah. Selanjutnya pada penjualan komputer 12,5% dikali 55 juta rupiah diperoleh hasil yaitu 6.875.000 rupiah. Jumlah penghasilan neto ditambah maka menjadi 40.875.000 rupiah. PTKP 21.120.000 rupiah dan penghasilan kena pajak yaitu 19.755.000 rupiah. Maka pajak penghasilan yang terutang yaitu 5% dikali dengan penghasilan kena pajak yaitu 19.755.000 rupiah. Maka diperoleh hasil yaitu 987.750 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai bab 2. Penghasilan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak penghasilan yaitu A. Bantuan atau sumbangan, B. Laba usaha. Yaps, benar sekali jawabannya adalah A. Bantuan atau sumbangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bab 3-6, di mana pada bab ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Di mana pada PPh pasal 21 dan 26, di antaranya yaitu PPh pasal 21 merupakan dasar hukum pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. WPOPDN. Disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Selanjutnya yaitu pada PPh pasal 26, di mana merupakan pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. BUT di sini yaitu Badan Usaha Tetap. Pada PPh pasal 26 terutang oleh WP dalam negeri pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan kepada WP luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya pada PPh pasal 22, 23, dan 24, di mana pada PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008. Khususnya pasal 22, penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Pada PPh pasal 24,
Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Pada PPh pasal 23, yang dipotong selanjutnya disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor pos 82 Giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Baik, terima kasih teman-teman semua karena telah menyaksikan video ini sampai pada akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.